bukan bisa kita bayangkan. Saya membayangkan betapa beratnya beban pihak di seberang jasa penuntut umum. Karena mereka mendapat kesempatan belakangan untuk menyodorkan berkas. Sehingga upaya bagi mereka untuk melakukan deframing. Menurut ahli forensik atau pakar forensik Bang Reza Indragiri mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi forensik yang kami lakukan, ada beberapa temuan penting yang perlu disampaikan. Yang pertama, dari analisis DNA yang diambil dari lokasi kejadian, ditemukan bahwa kecocokan dengan sampel DNA milik terdakwa, Saka Tatal. Ini menunjukkan bahwa terdakwa atau anak Saka Tatal tidak berada di tempat kejadian pada saat kejahatan terjadi, tegas ahli forensik, atau yang dikenal dengan sebutan Bung Reza itu. Lanjut Reza, perlu juga pembuktian berupa pemeriksaan gawai kedua korban untuk memastikan kebenaran atau fakta yang sesungguhnya terjadi. Karena dia tidak mau berasumsi, yang pada akhirnya, kasus ini tidak ada titik terang, pungkas Reza. Maksud saya, secara valid, seorang psikologi forensik ketika memberikan keterangan yang valid, dia itu membutuhkan apa? Misalnya, kami sajikan berkas perkara, alat-alat bukti, atau apa hal tersebut, sehingga itu bisa dikatakan valid, dan metodologi apa. Lalu jaksa penuntut umum bertanya kepada Bang Reza, apakah Anda menemukan bukti yang menguatkan dakwaan kami bahwa korban meninggal akibat luka tusuk yang dideritanya? Tapi dengan lugas dan santai Reza menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum. Ya, benar, berdasarkan otopsi, ditemukan beberapa luka tusuk yang signifikan pada tubuh korban, terutama di bagian perut dan dada, yang menunjukkan adanya kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Luka-luka tersebut menunjukkan pola yang konsisten dengan serangan langsung dan intens. Namun, ada beberapa luka di tangan yang bisa diartikan sebagai luka defensif, yang mengindikasikan korban berusaha melindungi diri dari serangan. Lanjut jaksa penuntut umum menanyakan apakah ahli membuktikan pernyataan ahli. Tapi dengan santai Reza menjawab, dari sudut pandang forensik, luka-luka tersebut bisa disebabkan oleh siapa saja yang memiliki akses ke senjata tajam pada saat kejadian. Namun, bukti lain seperti sidik jari dan DNA di tempat kejadian perkara harus dipertimbangkan untuk mengidentifikasi pelakunya dengan lebih pasti karena berdasarkan hasil forensik, tidak ada bukti langsung seperti sidik jari atau DNA terdakwa yang ditemukan pada senjata atau di tubuh korban. Namun, analisis tempat kejadian perkara menunjukkan adanya indikasi perlawanan dan interaksi yang intens antara korban dan pelaku. Sebagai ahli forensik, dia hanya bisa memberikan analisis berdasarkan bukti fisik yang ada. Identifikasi pelaku lebih lanjut harus dilakukan melalui penyelidikan yang komprehensif oleh aparat penegak hukum, pungkas Kang Reza Indragiri. Pertama, terkait dengan sperma, saya tidak membutuhkan spermanya, karena itu urusan kedokteran forensik, tapi saya sesungguhnya membutuhkan profil. Profil kedua korban, sekiranya tersedia, akan mengarahkan kita pada kemungkinan. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, ditemukan adanya jejak sperma pada barang bukti yang diperiksa. Analisis DNA yang dilakukan menunjukkan kecocokan dengan profil genetik tersangka, menguatkan keterlibatan individu tersebut dalam kasus ini. Metode pengumpulan dan analisis dilakukan sesuai dengan protokol forensik yang ketat untuk memastikan integritas dan validitas bukti. Penemuan ini memberikan bukti kuat yang mendukung jalannya proses hukum, serta membantu dalam mengungkap kebenaran kasus ini. Lanjut Reza, kemungkinan besar, sperma tersebut yang berada dalam tubuh korban, bukan sperma dari para terpidana melainkan bisa sperma orang lain. Dalam hal ini, mereka melakukan hubungan terlarang itu karena atas dasar suka sama suka.